Jepang, sebuah negara yang selama ini dikenal sangat ketat dalam hal imigrasi, kini tengah berada di tubir jurang demografis. Angka kelahiran yang menurun serta populasi menua yang membengkak telah menciptakan badai sempurna yang mengancam keberlangsungan ekonomi dan sosialnya. Karena itu, Jepang mengambil langkah yang terasa sangat radikal bagi warganya. Negara ini mulai membuka gerbang cukup lebar untuk imigrasi, bukan hanya untuk pertukaran budaya dan turisme, tetapi untuk kebutuhan mendesak berupa tenaga kerja. Jepang akan mengundang lebih dari 500.000 warga India yang mencakup peneliti, mahasiswa, serta profesional yang akan berpindah ke dua negara secara dua arah. Langkah ini merupakan bagian dari kesepakatan besar pertukaran sumber daya manusia yang dicapai pada KTT tahunan Jepang-India yang berlangsung pada akhir Agustus tahun 2025. Tentu saja, langkah ini mendapat reaksi yang beragam dari masyarakat Jepang. Sejumlah warga Jepang tampak turun ke jalanan untuk menolak kebijakan ini karena khawatir akan dampak sosial dari masuknya para imigran serta meningkatnya ketegangan antara imigran dan masyarakat lokal. Fenomena ini juga telah memicu perbincangan yang cukup panas. Apakah kebijakan ini adalah solusi untuk krisis demografi Jepang atau justru membuka pintu masalah baru? Untuk memahami mengapa puluhan ribu insinyur perangkat lunak, manajer proyek dan pekerja terampil dari Bengaluru, Hyderabad dan Delhi kini berjalan di jalan Shinjuku atau Nishikasai, kita harus terlebih dahulu memahami kesunyian yang tengah melanda negara Jepang. Ini bukan kesunyian meditatif seperti dalam filosofi Zen, melainkan kesunyian demografis yang sangat mengkhawatirkan. Bahwa seperti telah umum dipahami selama lebih dari 1 dekade, Jepang telah memegang rekor sebagai negara dengan populasi tertua di dunia. Pada tahun 2024, hampir 30% dari total populasinya berusia di atas 65 tahun. Proyeksi menunjukkan bahwa angka ini akan mendekati 40% pada tahun 2050. Di sisi lain, angka kelahiran berada pada titik terendah dalam sejarah. Pada tahun 2023, jumlah bayi yang lahir turun di bawah 800.000 untuk pertama kalinya sejak pencatatan dimulai pada abad ke-19. Fenomena ini dikenal sebagai Shoshika Koreika atau populasi menua dengan sedikit anak. Kondisi semacam ini tentu memiliki konsekuensi serius yang terasa dalam hampir setiap lini kehidupan Jepang. Kekurangan tenaga kerja akan membuat sektor-sektor vital seperti manufaktur, konstruksi, perawatan lansia dan bahkan teknologi informasi mengalami kekurangan tenaga kerja kronis. Banyak perusahaan kecil dan menengah terancam bangkrut bukan karena tidak ada permintaan, tetapi karena tidak ada lagi generasi penerus atau karyawan untuk menjalankannya. Meskipun Jepang dikenal sebagai pemimpin teknologi, faktanya banyak perusahaan besarnya kini kesulitan merekrut talenta muda yang dapat mendorong inovasi di bidang-bidang baru seperti kecerdasan buatan, bioteknologi, serta fintech. Kurangnya tenaga kerja jelas berdampak pada kurangnya inovasi dan produksi. Pasar domestik menyusut karena daya beli yang menurun. Desa-desa di pedesaan menjadi kota hantu, di mana sekolah-sekolah terpaksa ditutup dan layanan publik dihentikan karena tidak ada lagi penduduk usia produktif. Selain itu, dengan jumlah pensiunan yang membengkak dan jumlah pekerja aktif yang menyusut, sistem pensiun dan asuransi kesehatan nasional berada di bawah tekanan yang luar biasa. Tentu saja, pemerintah Jepang tidak tinggal diam mendapati kenyataan itu. Beragam kebijakan telah mereka coba terapkan selama bertahun-tahun untuk menaikkan angka kelahiran. Misalnya memberikan bonus tunai untuk setiap anak, cuti melahirkan yang diperpanjang, serta peningkatan fasilitas penitipan anak. Kendati demikian, semua langkah tersebut masih gagal untuk membalikkan keadaan. Sebab ternyata Jepang memiliki akar masalah yang lebih dalam, mulai dari budaya kerja yang ekstrim, biaya hidup yang tinggi di kota besar, serta perubahan prioritas generasi muda yang menunda atau menolak pernikahan.
Robotisasi dan otomatisasi sering disebut-sebut sebagai solusi ala Jepang. Dan memang Jepang adalah pemimpin dunia dalam penggunaan robot industri. Kendati demikian, robot juga tidak bisa mengisi semua peran, terutama yang membutuhkan empati atau kreativitas serta pemecahan masalah yang kompleks. Dalam kondisi itu, Jepang hanya memiliki satu pilihan yang tersisa, sebuah pintu yang secara historis enggan dibuka oleh Jepang bernama imigrasi massal. Bagi sebuah negara kepulauan yang bangga dengan harmoni sosial yang didasarkan pada hegemonitas etnis dan budaya, gagasan untuk menerima ratusan ribu orang asing secara permanen merupakan sebuah perubahan paradigma yang monumental. Selama ini, pekerja asing di Jepang lebih banyak berstatus pemagang teknis dari negara-negara Asia Tenggara, sebuah program yang sering dikritik sebagai eksploitasi terselubung dengan sedikit prospek untuk tinggal permanen. Akan tetapi, krisis yang ada sekarang membutuhkan lebih dari sekedar pekerja kerah biru yang bersifat sementara atau temporer. Mereka membutuhkan talenta yang terampil, profesional kerah putih yang bisa langsung berkontribusi pada ekonomi berbasis pengetahuan. Dan disinilah pandangan Jepang mulai tertuju ke selatan, ke sebuah negara raksasa yang memiliki apa yang paling tidak dimiliki oleh Jepang. Jika Jepang adalah negara yang menua, maka India adalah negara yang sangat muda. Lebih dari 50% populasi India berusia di bawah 25 tahun. Surplus demografis ini menciptakan angkatan kerja yang sangat besar, ambisius, serta lapar akan peluang. Bagi banyak anak muda India yang berpendidikan, bekerja di luar negeri adalah simbol kesuksesan serta jalan menuju mobilitas sosial. Dan Jepang, dengan reputasinya sebagai negara yang aman, bersih, berteknologi maju, serta menawarkan gaji yang jauh lebih tinggi daripada di India, menjadi destinasi yang sangat menarik. Ditambah lagi, saat Jepang berjuang dengan kekurangan insinyur perangkat lunak, India justru memproduksinya secara massal. Institut Teknologi India dan institusi pendidikan tinggi lainnya setiap tahun meluluskan jutaan insinyur serta profesional IT. Bengaluru, yang sering disebut sebagai Silicon Valley-nya India, adalah pusat global untuk pengembangan perangkat lunak, layanan IT, serta startup teknologi. Keahlian ini sangat cocok dengan kebutuhan industri Jepang. Perusahaan-perusahaan besar seperti Sony, Panasonic, Toyota, dan Rakuten sangat membutuhkan talenta di bidang AI, Internet of Things, analisis data, serta keamanan siber untuk tetap kompetitif secara global. Maka, merekrut orang-orang dari India merupakan jalan pintas yang logis serta hemat biaya untuk mengisi kesenjangan talenta ini. Maka, visa pekerja terampil spesifik dan visa untuk profesional berketerampilan tinggi diperkenalkan dan dipromosikan secara aktif di India, menawarkan jalur yang lebih cepat dan lebih mudah untuk tinggal dan bekerja di negara Jepang. Secara geopolitik, Jepang dan India telah mempererat hubungan dalam beberapa tahun terakhir. Keduanya merupakan negara demokrasi besar di Asia dan berbagi kekhawatiran yang sama mengenai pengaruh Cina yang semakin meningkat di kawasan tersebut. Aliansi strategis seperti Quad yang juga mencakup Amerika Serikat dan Australia telah menciptakan iklim politik yang kondusif untuk kerjasama ekonomi serta pertukaran sumber daya manusia. Maka, membuka pintu bagi talenta India adalah langkah yang memperkuat ikatan ini, yang kemudian menciptakan saling ketergantungan yang positif. Selain itu, di permukaan, beberapa pengamat mungkin menunjuk pada kesamaan nilai-nilai tertentu, bahwa keduanya adalah masyarakat India yang secara teori menghargai keluarga, memiliki etos kerja yang kuat, serta memiliki akar budaya kuno. Namun, persepsi awal tentang kesamaan ini seringkali menutupi perbedaan fundamental dalam cara nilai-nilai tersebut diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Etos kerja kuat di Jepang berarti bekerja dalam keheningan, mengikuti hierarki dengan ketat, serta memprioritaskan konsensus kelompok di atas segalanya. Sementara, etos kerja kuat di India bisa berarti perdebatan yang penuh semangat, negosiasi yang alot, serta penekanan pada pencapaian individu.
Persepsi awal yang terlalu optimis inilah yang seringkali menjadi bibit dari keterkejutan budaya yang dialami oleh kedua belah pihak ketika interaksi yang sebenarnya terjadi. Kedatangan puluhan ribu warga India, terutama di area-area tertentu seperti Edo Kawawat di Tokyo yang kemudian dijuluki sebagai Little India, telah menciptakan sebuah laboratorium sosial yang hidup. Dan disinilah teori-teori tentang integrasi diuji dalam kehidupan nyata, dan seringkali hasilnya adalah gesekan. Gesekan ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa domain utama, yaitu ruang akustik, ruang fisik, ruang sosial, serta ruang profesional. Dalam ruang akustik, masyarakat Jepang beroperasi pada premis dasar bahwa ruang publik dan semi publik, seperti koridor apartemen atau kereta, haruslah sunyi. Mereka menganggap kesunyian sebagai bentuk penghormatan terhadap orang lain. Dinding apartemen di Jepang juga terkenal tipis, sehingga mendengar tetangga berbicara keras di telepon, memutar musik dengan volume tinggi, atau mengundang banyak teman untuk pesta hingga larut malam dianggap sebagai pelanggaran privasi serta ketenangan yang serius. Aturan tidak tertulis ini sudah sangat mendarah daging, sehingga banyak orang Jepang akan lebih memilih untuk menderita dalam diam selama berbulan-bulan sebelum akhirnya mereka mengajukan keluhan anonim kepada manajer gedung. Sementara itu, budaya India adalah sebaliknya. Budaya mereka sangat komunal serta auditori. Mereka merayakan kehidupan dengan suara. Berbicara dengan antusias serta volume keras merupakan tanda keramahan dan keterbukaan. Mengundang teman dan keluarga untuk makan bersama, tertawa dan mengobrol adalah bagian integral dari kehidupan sosial mereka. Dari sudut pandang mereka, berbisik-bisik di rumah sendiri terasa tidak wajar dan dingin. Mereka sering tidak menyadari betapa tipisnya dinding atau betapa dalamnya nilai kesunyian bagi tetangga mereka. Selain ruang akustik, pengaturan ruang fisik dan limbah di Jepang adalah sebuah seni yang presisi dan rumit. Sistem pemilahan sampah di Jepang sangatlah ketat. Sampah harus dipisahkan menjadi beberapa kategori, yaitu bisa dibakar, tidak bisa dibakar, botol plastik yang tutup dan labelnya harus dilepas, kaleng, kaca, serta kertas. Setiap jenis sampah memiliki hari pengambilannya tersendiri, dan harus diletakkan di tempat yang ditentukan pada waktu yang spesifik. Kesalahan dalam pemilihan atau waktu pembuangan dianggap sebagai tindakan antisosial yang serius. Di Jepang, melihat kantong sampah yang salah atau dibuang pada hari yang salah akan menimbulkan kejengkelan yang mendalam. Sebab hal itu dianggap sebagai tanda ketidakpedulian terhadap komunitas serta kurangnya rasa hormat terhadap aturan bersama. Sementara itu, di banyak kota di India, sistem pengelolaan sampah tidak seketat itu. Konsep memilah sampah menjadi 5 hingga 7 kategori yang berbeda adalah hal yang benar-benar baru. Meskipun ada niat baik, kesalahan mudah terjadi. Sehingga bagi pendatang baru yang sudah berjuang dengan bahasa, pekerjaan baru dan adaptasi lainnya, menghafal jadwal dan aturan yang rumit bisa menjadi beban tambahan. Kemudian, dalam hal masakan, India dan Jepang memiliki kebiasaan yang berbeda. Masakan India dikenal kaya akan rempah yang kuat dan aromatik seperti kunyit, jintan, dan ketumbar. Saat memasak kari atau biryani, aromanya bisa menyebar ke seluruh gedung apartemen. Dan bagi hidung yang tidak terbiasa, aroma ini bisa dianggap terlalu kuat atau bahkan tidak menyenangkan. Dan bagi orang Jepang, ini bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap ruang olfaktori atau indera penciuman tetangga. Namun di sisi lain, bagi orang India, memasak makanan dari tanah air merupakan salah satu cara utama untuk mempertahankan identitas budaya serta mengatasi kerinduan. Mereka tidak menganggap aroma masakan mereka sebagai polusi, sebab itu merupakan aroma rumah. Selain semua itu, perbedaan paling fundamental antara Jepang dan India mungkin terletak pada konsep hubungan antar manusia. Bagi Jepang, privasi adalah raja. Masyarakat Jepang sangat menghargai privasi serta ruang pribadi. Interaksi dengan tetangga biasanya terbatas pada sapaan singkat dan sopan. Mengunjungi rumah tetangga tanpa diundang
adalah hal yang tidak terpikirkan. Hubungan sosial dibangun secara perlahan-lahan dan hati-hati di dalam lingkaran yang sudah ada. Sementara itu, bagi masyarakat India, komunitas adalah kehidupan. Tetangga seringkali dianggap sebagai perpanjangan keluarga. Saling mengunjungi, berbagi makanan dan membantu satu sama lain merupakan hal yang biasa. Ketika mereka pindah ke Jepang, mereka secara alami mencoba mereplikasi pola sosial ini. Mereka mungkin mencoba untuk ramah dengan tetangga Jepang mereka, mengundang mereka masuk untuk minum teh, atau berkumpul dalam kelompok besar di taman umum. Sehingga hasilnya, upaya keramahan dari pihak India seringkali ditafsirkan sebagai tindakan terlalu akrab atau bahkan mengganggu oleh pihak Jepang. Sebaliknya, sikap menjaga jarak dari pihak Jepang seringkali ditafsirkan sebagai tindakan dingin, tidak ramah, atau bahkan sombong oleh pihak India. Sehingga kedua belah pihak berakhir dengan perasaan ditolak serta bingung. Fenomena imigran India di Jepang adalah mikrokosmos dari tantangan globalisasi di abad ke-21. Ini adalah cerita tentang bagaimana sebuah negara yang paling homogen di dunia terpaksa berdamai dengan keniscayaan keragaman demi kelangsungan hidupnya. Gelombang kebutuhan demografis telah membawa dua dunia yang sangat berbeda ke depan pintu satu sama lain. Gesekan yang dihasilkan mulai dari suara, sampah, aroma, dan sopan santun bukan tanda kegagalan, melainkan bagian tidak terhindarkan dari proses adaptasi yang menyakitkan namun perlu. Dan pada akhirnya, keberhasilan eksperimen sosial ini akan bergantung pada kemampuan kedua belah pihak untuk mempraktikkan kebijakan yang dihargai dalam budaya mereka masing-masing, seperti empati, kesabaran, serta kemauan untuk melihat dunia dari sudut pandang orang lain. Akiya terdengar seperti istilah yang sangat asing. Tetapi di Jepang, istilah Akiya merujuk pada fenomena suram yang berarti rumah kosong. Fenomena Akiya ini tersebar luas di seluruh Jepang, menjadi tanda sunyinya perkampungan yang ditinggalkan penduduknya. Angka terbaru menunjukkan bahwa jumlah Akiya atau rumah tanpa penghuni telah menembus angka 9 juta unit. Angka ini setara dengan hampir 14% dari total rumah yang ada di negara tersebut. Angka ini juga lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk kota metropolitan seperti New York. Bahkan, angka rumah-rumah kosong itu lebih dari cukup untuk menampung seluruh penduduk Australia jika setiap rumah diisi 3 orang. Fenomena Akiya tentu tidak muncul dalam semalam. Rumah-rumah itu menjadi kosong seiring waktu serta perubahan demografi Jepang. Selama lebih dari setengah abad terakhir, Jepang mengalami urbanisasi yang sangat pesat. Sejak dekade 1960-an, penduduk Jepang berbondong-bondong pindah dari desa ke kota besar. Dan kini lebih dari 90% penduduk Jepang tinggal di kawasan perkotaan. Kota-kota seperti Tokyo, Osaka, dan Nagoya menawarkan lapangan pekerjaan, fasilitas pendidikan, serta gaya hidup modern yang menarik generasi muda. Tetapi konsekuensinya, banyak desa kehilangan penduduk mudanya. Di pedesaan, terutama daerah pegunungan dan pulau-pulau terpencil, hanya tersisa penduduk yang menua. Sebagai contoh, di desa Nanmoku yang terpencil, 67% penduduknya kini berusia di atas 65 tahun. Di sana, tidak ada lagi anak-anak yang lahir selama puluhan tahun terakhir. Generasi mudanya telah pergi meninggalkan rumah-rumah keluarga yang dulu hangat berpenghuni. Ketika para orang tua lanjut usia meninggal dunia atau pindah ke panti jompo, rumah mereka seringkali dibiarkan kosong. Anak-anak mereka yang merantau ke kota enggan atau tidak mampu pulang untuk merawat rumah lama itu. Fenomena Akiya
sejatinya merupakan gambaran dari perubahan sosial serta demografis Jepang yang mendalam. Seorang pakar bahkan menyebut rumah-rumah kosong itu sebagai monumen perubahan besar tersebut. Jepang mencapai puncak populasi sekitar tahun 2008, ketika penduduknya berjumlah 128 juta jiwa. Setelah itu, populasi mulai menurun karena tingkat kelahiran yang rendah serta populasi manula yang meningkat. Dan hingga kini, populasi Jepang telah susut menjadi sekitar 122 juta jiwa. Penurunan ini diperparah oleh minimnya imigrasi ke Jepang, sehingga kekosongan yang ditinggalkan generasi tua tidak terisi oleh pendatang baru. Tahun 2022, tingkat kelahiran Jepang bahkan mencapai titik terendah sejak pencatatan dimulai pada tahun 1899. Setiap tahun, Jepang kehilangan ratusan ribu penduduknya. Dalam 14 tahun berturut-turut, populasinya menyusut. Penurunan terbaru mencapai 801.000 orang dalam setahun, di mana angka ini menjadi penurunan tahunan terbesar yang pernah tercatat. Dan untuk pertama kalinya, seluruh 47 prefektur di Jepang melaporkan penurunan populasi tanpa pengecualian. Kondisi ini membuat Jepang menjadi negara berpenduduk paling tua di dunia, di mana 1 dari setiap 10 orang berusia di atas 80 tahun. Dan dengan sedikitnya bayi yang lahir dan hampir tidak ada arus imigran muda, populasi yang menua ini menyisakan banyak rumah yang tidak terisi generasi penerusnya. Untuk memahami bagaimana rumah kosong di negara Jepang bisa mencapai angka yang fantastis, kita perlu menyusuri akar sejarah dan masalahnya. Bahwa pada paruh akhir abad ke-20, Jepang mengalami perubahan ekonomi yang sangat pesat. Industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi era 1960 hingga 1980-an menarik penduduk dari desa ke kota besar. Urbanisasi besar-besaran ini meninggalkan banyak daerah pedesaan dengan populasi yang menua dan menyusut. Kaum muda meninggalkan kampung halaman demi pendidikan serta karir, sementara yang tertinggal kebanyakan adalah orang-orang tua. Akibatnya, sejak awal 1980-an, banyak rumah di desa mulai kosong, ditinggalkan pemiliknya. Tren rumah kosong sebenarnya sudah terdeteksi meningkat sejak beberapa dekade lalu. Pada tahun 1988, tercatat ada sekitar 3,9 juta rumah yang tidak berpenghuni di seluruh negara Jepang. Angka ini terus naik seiring waktu. 5 tahun sekali, pemerintah Jepang melakukan survei perumahan dan lahan yang memberikan gambaran tentang jumlah rumah kosong. Dan hasilnya menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dalam jumlah AKIA. Dari 3,9 juta unit di tahun 1988, melonjak menjadi 8,4 juta unit pada tahun 2018. Dengan kata lain, dalam rentang 30 tahun, jumlah rumah kosong lebih dari 2 kali lipat. Kecenderungan ini belum menunjukkan tanda-tanda untuk berhenti. Para analis memperkirakan bahwa angka tersebut dapat membengkak menjadi 23 juta unit pada tahun 2038 jika tren tersebut terus berlanjut. Artinya, dalam waktu sekitar belasan tahun ke depan, nyaris sepertiga dari seluruh rumah di negara Jepang bisa tidak berpenghuni. Bayangan ini memberikan gambaran betapa seriusnya masalah demografi yang dihadapi. Pada mulanya, rumah-rumah kosong ini kebanyakan berlokasi di pedesaan serta daerah terpencil. Selama bertahun-tahun, fenomena AKIA memang lebih dianggap sebagai masalah desa. Daerah pedalaman yang sulit akses, seperti desa-desa di pegunungan atau pulau kecil tanpa akses kereta cepat, mengalami eksodus anak mudanya ke kota besar. Prefektur-prefektur rural memimpin dalam persentase rumah kosong. Misalnya, prefektur Yamanashi, Wakayama, dan Nagano, kawasan dengan banyak wilayah pegunungan, memiliki tingkat kekosongan rumah jauh di atas rata-rata nasional, yaitu antara 13 hingga 14%. Yamanashi tercatat sekitar 21% rumah kosong, Wakayama 20%, dan Nagano 19,5%.
Sementara itu, bila menghitung rumah yang benar-benar ditinggalkan, prefektur seperti Kagoshima, Kochi, Tokushima hingga Ehime di daerah pedesaan mencatat lebih dari 10% rumahnya adalah rumah terbengkalai. Sebaliknya, Tokyo memiliki proporsi Akiya terendah, yaitu sekitar 2,6%. Demikian pula prefektur urban lain seperti Kanagawa, Osaka, dan lainnya. Hal ini mencerminkan bahwa wilayah yang berkembang pesat cenderung menyerap penduduk, sedangkan wilayah yang ekonominya lesu kehilangan penduduknya dan meninggalkan rumah-rumah kosong. Alasan utama di balik munculnya banyak Akiya sejatinya sederhana, yaitu tidak adanya keseimbangan antara pasokan rumah serta jumlah orang yang menghuni. Dengan jumlah penduduk yang menurun, permintaan perumahan ikut menyusut. Kendati demikian, di sisi lain, laju pembangunan rumah di Jepang tidak serta-merta melambat. Selama bertahun-tahun, kebijakan pemerintah cenderung tetap mendorong pembangunan perumahan baru demi pertumbuhan ekonomi, meskipun populasi sedang menurun. Hingga tahun 2018, jumlah rumah di Jepang sudah 16% melebihi jumlah rumah tangga yang ada. Dan ini berarti terdapat lebih banyak rumah daripada keluarga yang bisa menempatinya. Hal ini diperparah oleh budaya masyarakat Jepang yang menghargai bangunan baru. Banyak orang Jepang lebih suka rumah baru hasil konstruksi terkini daripada membeli rumah bekas pakai. Pasar jual beli rumah bekas di Jepang terbilang kecil. Hanya sekitar 15% dari transaksi perumahan adalah rumah second. Dengan kata lain, sebagian besar orang cenderung membeli rumah baru ketimbang menempati rumah yang sudah tua. Dan alhasil, rumah-rumah lama yang ditinggalkan kian menumpuk karena sedikit pembelinya. Tentu saja, faktor budaya dan sosial turut berperan. Dahulu, terdapat tradisi di Jepang di mana anak muda laki-laki sulung akan tinggal bersama orang tuanya dan merawat rumah keluarga secara turun-temurun. Banyak keluarga menganggap bahwa rumah mereka akan terus dihuni generasi berikutnya, sehingga meski rumah telah menua, mereka berharap anak akan merenovasi atau membangun ulang di tempat yang sama. Sayangnya, realitas modern memberikan kenyataan yang berbeda. Generasi muda Jepang kini merantau ke kota untuk bekerja dan enggan kembali ke desa. Bahkan, jika mereka mewarisi rumah orang tua di kampung, seringkali mereka tidak pindah kembali ke sana. Hidup di desa dianggap kurang nyaman dibandingkan hidup di kota. Lapangan kerja terbatas, fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit semakin berkurang seiring menyusutnya penduduk. Rumah-rumah itu akhirnya terbengkalai karena ahli warisnya enggan atau lambat mengambil tindakan, terperangkap dalam semacam siklus buruk di kawasan pedesaan, di mana penduduk berkurang menyebabkan kesempatan kerja menyusut, fasilitas tertutup, dan daerah tersebut semakin tidak menarik untuk ditinggali. Akiya memiliki nasib yang beragam, tetapi banyak yang berakhir dalam kondisi yang memprihatinkan. Pemandangan lumrah di daerah pedesaan kini adalah rumah-rumah kayu dengan atap runtuh sebagian, lantai dipenuhi dedaunan kering, dan dinding ditumbuhi oleh lumut. Beberapa rumah bahkan tertimpa pohon tumbang karena halaman yang tidak terurus. Rumah-rumah seperti ini kemungkinan besar tidak akan dihuni kembali. Dan ketika kerusakan sudah terlalu parah, biaya renovasi bisa lebih mahal daripada nilai rumah itu sendiri. Sebagian Akiya akhirnya dirobohkan oleh pemerintah daerah, terutama jika sudah dianggap berbahaya bagi sekitarnya. Namun demikian, merobohkan rumah juga bukan solusi mudah. Selain butuh biaya, kadang pemerintah tidak bisa sembarangan membongkar karena status kepemilikan rumah masih dipegang keluarga atau ahli warisnya. Dalam kasus di mana pemilik tidak jelas atau tidak kooperatif, rumah kosong bisa bertahan lama tanpa tindakan apapun. Untuk mencegah semakin banyaknya rumah terbengkalai, pemerintah Jepang memberlakukan regulasi baru. Mulai April 2023, setiap orang yang mewarisi properti diwajibkan mendaftarkan perubahan kepemilikan. Langkah ini bertujuan agar pemerintah memiliki catatan jelas siapa penanggung jawab sebuah rumah, sehingga dapat mendorong mereka merawat atau menjualnya.
Pemerintah daerah juga mengembangkan inisiatif inovatif seperti Bank Rumah Kosong atau Akia Bank. Akia Bank bukan bank dalam arti finansial, melainkan listing service atau semacam database online berisi daftar-daftar rumah kosong yang tersedia bagi siapa saja yang berminat. Puluhan kota dan desa di Jepang kini memiliki situs web Akia Bank mereka sendiri, di mana detail rumah kosong di wilayah mereka dipasang lengkap dengan foto, deskripsi kondisi, serta harga. Bahkan banyak yang ditawarkan dengan sangat murah dan beberapa di antaranya seharga 0 yen alias gratis. Tujuan utamanya adalah menjodohkan rumah-rumah tidak terpakai itu dengan orang-orang atau keluarga yang bersedia pindah ke sana. Dan bagi pemerintah lokal, lebih baik rumah itu diambil alih dan dihuni oleh orang baru daripada terus menjadi beban bagi negara. Jepang, sebuah negeri yang haus akan inovasi dan kemajuan, ternyata menyimpan fenomena kelam yang bersembunyi di balik kemapanan. Di tengah gemerlap kehidupan kota-kota besar, dengan ritme yang seolah tanpa jeda, terdapat puluhan ribu orang yang menghilang setiap tahun. Mereka hilang tanpa jejak, seperti uap yang lenyap di udara. Fenomena hilangnya ribuan orang di negeri Jepang dikenal sebagai juhatsu, yang secara harfiah berarti menghilang seperti uap. Setiap tahun, puluhan ribu orang Jepang, baik secara sukarela atau terpaksa, menghilang dari kehidupan mereka yang biasa, menghapus identitas, keluarga, kesibukan, serta segala hal yang mereka kenal. Fenomena ini merupakan masalah yang signifikan, sebab berdasarkan laporan resmi tentang orang hilang, jumlah orang yang menghilang setiap tahun mencapai angka yang sangat besar. Kepolisian Nasional Jepang melaporkan setiap tahun terdapat sekitar 80 hingga 90 ribu laporan orang hilang yang diajukan. Sebagian besar kasus ini termasuk anak-anak yang kabur dari rumah, lansia dengan penyakit demensia, serta orang dewasa yang hilang karena berbagai alasan, seperti masalah hubungan, tekanan sosial, dan keuangan. Salah satu faktor signifikan dalam angka orang hilang di negeri Jepang adalah populasi lansia yang terus meningkat. Jepang memiliki salah satu populasi lansia tertinggi di dunia dengan banyak lansia yang menderita demensia. Menurut Kepolisian Nasional Jepang, lebih dari 17.000 lansia dengan demensia dilaporkan hilang setiap tahun. Meskipun sebagian besar dari mereka akhirnya ditemukan dalam beberapa hari, tetapi banyak juga dari mereka yang hilang tanpa jejak dalam waktu yang lebih lama. Memang, sebagian besar orang hilang di Jepang masih dapat ditemukan, baik karena mereka memilih untuk pulang sendiri atau karena ditemukan oleh pihak yang berwenang. Kendati demikian, terdapat banyak kasus yang tetap tidak terselesaikan, dan di antara mereka yang hilang, ada yang memang secara sengaja untuk menghilang dan tidak ingin ditemukan. Menurut berbagai penelitian dan laporan, perkiraan jumlah orang yang hilang secara sukarela melalui juhatsu mencapai sekitar 10 hingga 20 ribu orang per tahun. Mereka ini adalah orang-orang yang secara sadar memilih untuk meninggalkan kehidupannya. Mereka menghapus identitas, keluarga, pekerjaan, serta segala hal yang pernah mereka kenal sebelumnya. Orang-orang yang ingin menghilang seringkali menggunakan bantuan agen atau perusahaan khusus yang menawarkan layanan juhatsu. Layanan ini dikenal sebagai Yamiya, yang berarti rumah gelap, agensi bayangan, atau agen penguapan. Jasa mereka adalah membantu seseorang untuk menghilang dari kehidupan sebelumnya
dengan cara yang hampir tidak terlacak. Tidak ada data resmi tentang jumlah agen Yamiya, tetapi mereka dikenal beroperasi di kota-kota besar seperti Tokyo, Osaka, dan Yokohama, di mana banyak orang merasa tekanan sosial dan keuangan yang sangat tinggi. Agen ini menawarkan layanan seperti perpindahan rahasia, di mana seseorang bisa diangkut ke tempat baru di malam hari tanpa diketahui siapapun. Mereka juga menawarkan jasa penghapusan jejak elektronik. Di era digital, jejak elektronik seperti akun media sosial, email, dan transaksi perbankan dapat digunakan untuk melacak seseorang. Karena itu, Yamiya seringkali membantu pelanggannya untuk menghapus jejak digital mereka. Ini bisa mencakup menonaktifkan atau menghapus akun media sosial, menutup rekening bank, memutuskan sambungan telepon, serta menghentikan penggunaan kartu kredit atau pembayaran elektronik yang bisa meninggalkan jejak. Selain itu, para agen juga menyiapkan tempat tinggal baru dengan menyiapkan apartemen kecil atau tempat tinggal tersembunyi di daerah yang jauh dari lokasi asal orang tersebut. Bahkan, beberapa agen ini juga mampu menyiapkan identitas baru, kendati hal ini tergolong perbuatan yang tidak sah. Meskipun hal ini lebih jarang terjadi, tetapi beberapa Yamiya juga menawarkan layanan untuk memberikan identitas baru kepada pelanggan mereka. Ini bisa mencakup perubahan nama, pembuatan dokumen palsu, atau menggunakan identitas yang sudah tidak digunakan lagi, seperti identitas dari orang yang sudah meninggal. Layanan ini sangat berisiko dan bisa melibatkan tindakan ilegal. Namun dalam beberapa kasus yang lebih ekstrim, seseorang yang sangat ingin memutuskan hubungan dengan masa lalunya akan memilih opsi ini. Menurut investigasi Asia Times, agen Yamiya ini telah berkembang menjadi industri yang cukup besar dan menjanjikan, dengan biaya jasa yang bisa mencapai sekitar $9.000 atau sekitar $141 juta untuk paket penghilangan lengkap. Paket ini umumnya meliputi perpindahan rahasia, penghapusan jejak digital, tempat baru, serta identitas baru. Namun demikian, beberapa agen menawarkan paket yang lebih murah untuk individu yang hanya ingin meninggalkan kehidupan mereka tanpa perlu mengganti identitas atau menemukan pekerjaan baru. Namun, semakin kompleks situasinya, misal melibatkan utang besar atau melarikan diri dari kekerasan, maka semakin tinggi pula biayanya. Proses menghilang melalui agen Yamiya dilakukan melalui beberapa tahapan, yang berarti bahwa proses ini dilakukan dengan serius dan terencana. Demikian ini untuk memastikan bahwa orang tersebut benar-benar bisa keluar dari kehidupan lama tanpa meninggalkan jejak. Mula-mula, beberapa Yamiya juga memberikan layanan pelatihan psikologis untuk membantu orang-orang yang mengalami stres berat akibat keputusan mereka untuk menghilang. Pelatihan ini bisa mencakup cara menghindari pelacakan, bagaimana beradaptasi dengan identitas baru, serta cara untuk tidak menarik perhatian di lingkungan baru. Kemudian, agen akan menilai kebutuhan tersebut, mulai dari lokasi tempat tinggal baru, hingga apakah mereka membutuhkan identitas baru atau hanya perlu memutuskan hubungan dengan dunia lama mereka. Setelah kebutuhan individu ditentukan, Yamiya mulai merencanakan perpindahan rahasia, menghapus jejak digital, dan lain sebagainya, sesuai dengan kebutuhan yang bersangkutan. Proses untuk menghilang bisa memakan waktu mulai dari beberapa hari hingga beberapa minggu, tergantung pada kompleksitas situasi individu. Setelah menghilang, banyak orang masih perlu bekerja untuk bertahan hidup. Maka di sini, Yamiya akan mengambil peran sekali lagi. Yamiya juga membantu individu untuk menemukan pekerjaan di sektor non-formal, seperti pekerjaan serabutan atau paruh waktu yang tidak memerlukan banyak dokumen atau verifikasi identitas. Pekerjaan semacam ini biasanya ditemukan di konstruksi, restoran, atau pekerjaan domestik.
Dan karena pekerjaan ini seringkali dibayar secara tunai dan tidak tercatat secara formal, ini akan membantu individu yang menghilang untuk bertahan hidup tanpa meninggalkan jejak finansial yang bisa dilacak oleh pihak yang berwenang. Kendati demikian, banyak orang yang menghilang sebenarnya tidak pergi terlalu jauh dari tempat asal mereka, tetapi justru memilih untuk bersembunyi di daerah perkotaan yang ramai dan anonim. Kota-kota besar seperti Tokyo dan Osaka dapat memberikan perlindungan berupa anonimitas, karena di tengah keramaian, seseorang dapat dengan mudah melebur dan menghilang di antara jutaan penduduk lain. Kawasan yang padat penduduk dan beragam seperti Shinjuku dan Shibuya sering menjadi tempat persembunyian karena sifatnya yang sibuk, sehingga menyulitkan bagi pihak berwenang atau keluarga untuk melacak seseorang. Di kota-kota besar, terdapat apartemen kecil yang sering disebut sebagai apato, yang dapat disewa dengan mudah tanpa terlalu banyak formalitas, yang memungkinkan seseorang untuk bersembunyi dengan identitas baru. Banyak dari mereka hidup dengan pekerjaan yang tidak memerlukan banyak dokumen, seperti pekerjaan paruh waktu di restoran atau konstruksi. Mereka menjaga kehidupan yang sederhana dan tidak mencolok agar tetap tidak terdeteksi. Sementara banyak yang memilih kehidupan di kota besar, ada juga yang melarikan diri ke daerah-daerah pedesaan atau terpencil. Jepang memiliki banyak wilayah yang jauh dari pusat perkotaan, seperti desa-desa di pegunungan atau di pulau-pulau yang terpencil. Beberapa daerah ini seringkali tidak terhubung dengan baik ke sistem transportasi utama, dan orang-orang dapat menjalani kehidupan yang sangat sederhana tanpa dapat diketahui orang luar. Beberapa orang yang menghilang secara sukarela memilih tempat-tempat ini karena mereka mencari ketenangan atau isolasi total. Tempat-tempat seperti Hokkaido di utara Jepang atau Shikoku yang memiliki banyak pegunungan dan desa-desa kecil sering menjadi tujuan bagi mereka yang ingin memulai dari awal serta menghilang dari kehidupan lama mereka. Di sini, mereka mungkin bekerja sebagai petani atau pekerja kasar dengan sedikit atau tanpa kontak dengan dunia luar. Sebagian kecil dari orang-orang yang menghilang memilih untuk meninggalkan Jepang sepenuhnya dan pindah ke luar negeri. Biasanya, beberapa negara yang tidak memerlukan visa untuk kunjungan turis atau negara-negara yang memiliki komoditas Jepang yang cukup besar, seperti Thailand, Filipina, atau Amerika Serikat, menjadi tujuan bagi mereka yang memiliki cukup dana untuk melarikan diri dari Jepang. Melarikan diri ke luar negeri bisa memberikan lapisan tambahan perlindungan dari deteksi, karena perubahan hukum internasional serta kesulitan dalam pelacakan lintas negara. Uniknya, beberapa orang yang menghilang bahkan menemukan komunitas dari orang-orang yang mengalami nasib serupa. Ini adalah jaringan informal dari mereka yang telah meninggalkan kehidupan di masa lalu, hidup di luar pengawasan publik, dan saling membantu satu sama lain. Komunitas ini bisa ditemukan di daerah perkotaan maupun pedesaan, dan saling memberikan dukungan secara emosional maupun praktis. Fenomena Juhatsu telah terjadi di Jepang selama beberapa dekade. Fenomena ini mulai mendapat perhatian pada tahun 1960-an ketika ekonomi Jepang sedang berkembang dengan pesat. Kala itu, orang yang mengalami kegagalan finansial, masalah pribadi atau sosial, merasa malu untuk kembali pada keluarga atau masyarakatnya. Tekanan sosial ini yang sangat kuat dalam masyarakat Jepang membuat mereka memilih untuk menghilang. Fenomena ini kemudian terus tumbuh seiring dengan meningkatnya standar sosial di negeri Jepang, di mana kegagalan dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa diterima, baik dalam pekerjaan maupun hubungan pribadi. Pada tahun-tahun berikutnya, fenomena ini menjadi semakin lazim dan dikenal sebagai Juhatsu. Terdapat beberapa sebab utama di balik keputusan untuk menghilang melalui Juhatsu. Beberapa alasan ini biasanya terkait dengan masalah sosial serta ekonomi yang mendalam.
Pertama, masyarakat Jepang memiliki budaya malu yang sangat kuat. Banyak orang Jepang merasa malu jika mereka gagal dalam pekerjaan, hubungan, atau menghadapi masalah besar dalam hidup. Sikap ini seringkali membuat mereka memilih untuk menghilang daripada menghadapi hinaan atau tekanan dari keluarga atau masyarakatnya. Budaya malu ini sangat terkait dengan harapan sosial yang tinggi dan kurangnya ruang untuk menerima kegagalan atau kelemahan pribadi. Tekanan sosial di Jepang tidak hanya berasal dari tempat kerja, tetapi juga dari ekspektasi yang sangat tinggi di dalam masyarakat. Budaya gaman yang berarti menahan diri atau bertahan dalam kesulitan telah lama menjadi prinsip dasar dalam kehidupan masyarakat Jepang. Masyarakat Jepang menganggap penting untuk tidak mengeluh, bahkan dalam situasi yang sangat sulit, dan menanggung beban dengan cara diam. Dan hal ini seringkali berujung pada masalah mental dan emosional yang tidak diungkapkan. Kedua, tekanan dari dunia kerja yang sangat tinggi. Salah satu aspek paling mencolok dari tekanan kerja di Jepang adalah budaya karoshi, yang secara harfiah berarti kematian karena kerja berlebihan. Karoshi adalah fenomena yang mencerminkan tuntutan luar biasa di tempat kerja, di mana individu bekerja berjam-jam tanpa jeda yang memadai, dan seringkali menyebabkan penyakit serius seperti stroke, serangan jantung, atau bahkan menghilangkan nyawa diri sendiri akibat kelelahan fisik atau mental. Jepang memang terkenal dengan jam kerja yang sangat panjang. Meskipun hukum standar kenegaraan Jepang membatasi jam kerja hingga 40 jam per minggu, tetapi kenyataannya, banyak pekerja yang bekerja jauh melebihi batasan ini. Menurut Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang, lebih dari 22% pekerja di negara ini bekerja lebih dari 49 jam per minggu. Bahkan, banyak yang bekerja hingga 80 jam lembur dalam sebulan, yang seringkali menjadi titik kritis yang terkait dengan kasus karoshi. Salah satu aspek lain dari tekanan kerja yang intens adalah lembur yang tidak dibayar atau dikenal sebagai zangyo. Banyak perusahaan mengharapkan karyawan mereka untuk tetap di kantor setelah jam kerja resmi berakhir, bahkan jika lembur tersebut tidak dibayar. Meskipun lembur secara resmi harus dibayar, tetapi banyak perusahaan yang mengabaikan ketentuan ini, atau karyawan merasa tertekan secara sosial untuk tidak menuntut upah lembur. Pada tahun 2016, seorang pekerja muda di perusahaan Densu bernama Matsuri Takahashi menghilangkan nyawa diri sendiri setelah bekerja lebih dari 100 jam lembur dalam sebulan. Kasus ini kemudian menghebohkan publik dan mengangkat kesadaran tentang budaya kerja berlebihan di negeri Jepang. Tetapi perubahan yang diharapkan belum terjadi secara signifikan. Menurut data Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang, pada tahun 2019 ada 2.959 laporan resmi terkait karoshi, termasuk stroke, serangan jantung dan penyakit lain yang diakibatkan oleh stres kerja yang ekstrim. Kemudian, dari jumlah ini, lebih dari 200 kasus berujung pada kematian. Namun demikian, jumlah sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi, karena banyak kasus yang tidak dilaporkan secara resmi sebagai karoshi. Pada akhirnya, karena tekanan karoshi inilah, mereka yang mengalami lelah secara fisik atau mental, gagal dalam pekerjaan atau dihadapkan pada penurunan karir, memilih untuk meninggalkan hidup mereka daripada menghadapi rasa malu dan tekanan dari masyarakat yang berfokus pada keberhasilan profesional. Ketiga, karena masalah keuangan. Uang merupakan salah satu faktor terbesar yang menyebabkan juhatsu. Orang yang terlilit utang, terutama utang konsumtif atau utang bisnis, seringkali merasa tidak memiliki jalan keluar. Karenanya, daripada menghadapi kebangkrutan atau menanggung beban finansial yang besar, mereka memilih untuk menghilang. Beberapa dari mereka melarikan diri dari rentenir atau perusahaan utang yang menekan, dan bahkan dari tekanan keluarga yang terlibat dalam keuangan mereka.
Keempat, masalah hubungan pribadi, seperti hilangnya rasa saling percaya, perceraian, atau perselingkuhan. Meskipun Jepang memiliki tingkat perceraian yang relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara barat, namun banyak orang yang terlibat dalam hubungan bermasalah atau yang merasa tidak ada jalan keluar dalam pernikahan, sehingga mereka memilih untuk menghilang daripada menghadapi konflik atau stigma dan tekanan sosial akibat perceraian. Pada akhirnya, dengan adanya fenomena ini, kita menyadari bahwa Jepang adalah bangsa yang haus akan inovasi dan kesempurnaan. Kendati demikian, di dalamnya terdapat jiwa-jiwa yang terperangkap oleh harapan yang tidak manusiawi. Saat kereta cepat melesat tanpa henti dan teknologi memajukan peradaban, ternyata ada kehidupan yang melambat hingga berhenti. Ada mereka yang merangkak ke dalam bayang-bayang gelap, berusaha melepaskan diri dari kehidupan yang terlalu menyakitkan untuk dijalani. Maka, di bawah permukaan sukses yang luar biasa itu, terdapat kisah-kisah pilu tentang manusia yang memilih untuk menghapus diri mereka dari gemerlap dunia ini. Di Jepang, uang bisa membeli hampir segalanya, mulai dari teknologi paling canggih, makanan termewah, hingga robot paling cerdas. Tetapi, terdapat satu komoditas yang kini diperjualbelikan secara terang-terangan. Sesuatu yang seharusnya didapat secara gratis, justru menjadi sesuatu yang sangat mahal serta langka, yaitu kehadiran manusia. Tidak banyak yang menyadari bahwa seringkali setengah dari tamu undangan di pesta pernikahan orang Jepang hanyalah aktor bayaran. Artinya, setengah dari tamu-tamu itu bukanlah kerabat atau teman, melainkan orang-orang yang menyewakan jasa kehadirannya secara profesional. Tidak hanya itu, ayah yang memeluk seorang anak di taman, boleh jadi ia disewa dengan tarif sekitar 8.000 yen per jam. Bahkan, seseorang yang tampak sebagai teman yang mendengarkan keluh kesah di bar semalaman, mungkin ia sedang menghitung durasi kontraknya. Dan itulah yang kini sedang terjadi di Jepang, sebuah negara di mana hubungan sosial telah menjadi industri miliaran yen. Sebuah negara di mana orang-orang lebih memilih membayar untuk sebuah kebohongan hangat daripada harus menghadapi kenyataan yang dingin serta sepi. Jepang memang sering digambarkan sebagai puncak dari peradaban masa depan. Sebuah negeri di mana kereta peluru melesat sehalus sutra, sedangkan robot-robot melayani tamu hotel dengan kesopanan yang presisi. Kendati demikian, di balik kemajuan yang sangat menyilaukan itu, Jepang menyimpan narasi yang jauh lebih gelap. Bahwa di antara kerumunan jutaan manusia di kota Tokyo, terdapat sebuah epidemi yang tidak terlihat oleh mata biasa, yaitu kesepian emosional yang mendalam. Ketika sebuah negara yang telah berhasil memecahkan hampir semua masalah logistik manusia, justru ia gagal dalam menyediakan kebutuhan paling mendasar makhluk sosial, yakni koneksi tulus antar manusia. Lalu dari situ lahir sebuah industri yang mungkin terdengar tidak masuk akal, namun menjadi penyelamat bagi ribuan nyawa. Industri sewa hubungan sosial atau yang dikenal dengan istilah daiku. Munculnya industri agen pengganti atau daiku bukanlah fenomena yang terjadi begitu saja. Ia adalah produk dari pergeseran tektonik dalam struktur sosial Jepang yang telah berlangsung selama dekade terakhir. Jejak awal dari layanan ini dapat ditarik kembali ke musim gugur pada tahun 1991.
sebuah periode yang krusial bagi sejarah ekonomi Jepang setelah pecahnya gelembung ekonomi. Layanan keluarga sewaan pertama yang diketahui ditawarkan oleh Japan Efficiency Corporation. Menariknya, perusahaan ini awalnya didirikan pada tahun 1987 oleh Satsuki Oiwa untuk melatih karyawan korporat dalam hal etiket serta komunikasi bisnis. Hingga akhirnya, Oiwa mulai menyadari sesuatu yang mengkhawatirkan, bahwa banyak dari kliennya yang sukses secara finansial justru melaporkan kehancuran dalam hubungan personal mereka. Mereka memiliki uang, tetapi mereka tidak lagi tahu cara berbicara dengan anggota keluarga mereka sendiri. Oiwa kemudian mulai menawarkan layanan aktor profesional untuk apa yang ia sebut sebagai layanan lembut atau soft service, yaitu menjangkau orang lain dengan hati yang simpatik. Layanan ini dirancang untuk mengisi kekosongan emosional dan sosial yang mulai muncul di tengah masyarakat yang semakin atomistik. Para agen ini awalnya berperan sebagai pendengar yang baik atau pendamping acara formal, namun kebutuhan pasar segera berevolusi menjadi sesuatu yang lebih kompleks. Kebutuhan untuk menjaga wajah atau harga diri di depan publik, sebuah konsep yang kemudian dikenal sebagai mensu, menjadi bahan bakar utama bagi pertumbuhan industri ini. Seiring berjalannya waktu, industri ini tidak lagi hanya tentang pendampingan sederhana. Ia berkembang menjadi sebuah ekosistem di mana hampir setiap aspek hubungan manusia dapat disewa. Dari teman untuk berfoto di Instagram agar terlihat populer, hingga orang tua palsu untuk wawancara masuk sekolah bergengsi, industri daiku telah menjadi cermin dari tuntutan sosial Jepang yang luar biasa tinggi. Pemain-pemain utama mulai bermunculan dengan keahlian-keahlian yang unik, seperti Family Roman yang berfokus pada simulasi keluarga dan Osan Rental yang menawarkan kebijaksanaan pria paruh baya. Untuk memahami mengapa industri ini begitu laku, kita harus menyelam ke dalam psikologi kolektif masyarakat Jepang. Bahwa di negara ini, identitas seseorang seringkali didefinisikan oleh bagaimana orang lain memandang mereka. Ada tekanan konstan untuk memenuhi ekspektasi sosial, menjadi karyawan yang setia, menjadi anak yang berbakti, dan memiliki keluarga yang sempurna. Kegagalan untuk memenuhi standar ini bukan hanya dianggap sebagai masalah pribadi, melainkan sebuah aib yang bisa menghancurkan reputasi seluruh keluarga. Konsep mensu atau menjaga wajah adalah alasan mengapa banyak orang Jepang rela membayar biaya yang cukup tinggi untuk sebuah simulasi. Mereka tidak menyewa orang karena mereka ingin menipu orang lain demi keuntungan jahat, namun sebagai bentuk manajemen kerusakan terhadap citra sosial mereka. Bayangkan seorang ibu tunggal yang takut anaknya akan didiskriminasi di sekolah karena tidak memiliki figur ayah. Ia akan menerapkan konsep mensu untuk melindungi harga dirinya. Sebab di Jepang, struktur keluarga nuklir atau keluarga inti masih dianggap sebagai standar moral yang kaku. Itulah sebabnya ibu tersebut kemudian menyewa seorang aktor dari Family Roman untuk berperan sebagai ayahnya dalam acara-acara sekolah, semata-mata agar anaknya bisa pas dengan narasi sosial yang dominan. Tentu saja, ini menjadi semacam teater kehidupan yang sangat terorganisir. Maksudnya, klien mengetahui secara pasti bahwa hubungan tersebut adalah palsu. Kendati demikian, mereka bersedia menangguhkan ketidakpercayaan mereka demi kelancaran sebuah acara atau momen. Dalam banyak kasus, tujuan utamanya bukanlah untuk menipu, tetapi untuk menjaga harmoni. Dengan adanya figur pengganti, tidak ada pertanyaan canggung dari tetangga, tidak ada tatapan kasihan dari rekan kerja, dan roda sosial tetap berputar tanpa hambatan. Salah satu fenomena paling unik dalam ekosistem daiku adalah Osan Rental. Kata Osan dalam bahasa Jepang seringkali digunakan secara peyoratif untuk merujuk pada pria paruh baya yang dianggap membosankan, tidak relevan, atau bahkan menjijikan secara fisik oleh generasi muda. Takanobu Nishimoto, pendiri layanan ini, mendapatkan ide tersebut
setelah mendengar gadis-gadis sekolah menengah di kereta menyebut seorang pria sebagai creepy atau menyeramkan. Nishimoto merasa bahwa pria-pria di generasinya sebenarnya memiliki banyak hal untuk ditawarkan, mulai dari pengalaman hidup, ketenangan, serta kemampuan mendengarkan. Namun sayangnya, mereka telah disingkirkan oleh stigma sosial. Maka, dengan tarif yang sangat terjangkau, yaitu hanya sekitar 1.000 yen atau sekitar Rp115.000 per jam, Osan Rental menawarkan sesuatu yang jarang ditemukan di kota besar, yaitu waktu dan perhatian yang tulus tanpa penilaian. Meskipun tarifnya murah, seleksi untuk menjadi seorang Osan di platform ini sangatlah ketat. Hanya sekitar 1 dari 50 pelamar yang diterima oleh Nishimoto setelah melalui wawancara mendalam untuk memastikan bahwa mereka bukan hanya memiliki kepribadian yang baik, tetapi juga memiliki kemampuan komunikasi yang mumpuni. Klien Osan Rental sangatlah bervariasi, dan sekitar 80%-nya adalah wanita yang mencari nasihat karir, hubungan, atau sekedar teman bicara yang objektif. Ada pula mahasiswa yang menyewa Osan untuk berlatih wawancara kerja, atau bahkan orang asing yang ingin mempelajari budaya lokal Jepang dari sudut pandang seorang senior. Di sini, kita melihat bagaimana sebuah kelompok yang dianggap sebagai beban sosial berubah menjadi komoditas yang sangat berharga. Di sini, kita melihat uang bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan kesepian generasi muda dengan kebutuhan akan eksistensi generasi tua. Jika Osan Rental lebih condong pada pendampingan individual, maka Family Roman yang dipimpin oleh Yuichi Ishii masuk ke area yang jauh lebih dalam dan terkadang mengganggu secara etis. Nama perusahaan ini sendiri diambil dari konsep psikologis family romance neurotik, di mana anak-anak berfantasi bahwa mereka adalah keturunan dari orang tua dengan status sosial yang lebih tinggi, sebagai cara untuk mengatasi kekecewaan terhadap realitas mereka. Ishii, yang kini memiliki lebih dari 1.200 aktor di bawah sayapnya, telah memainkan berbagai peran, dari ayah yang hilang, suami yang setia, hingga pengantin pria di pernikahan palsu. Bisnis ini menerapkan tarif yang jauh lebih tinggi daripada layanan pendamping biasa karena tingkat kerumitan serta risiko emosional yang terlibat. Dan untuk sebuah peran yang berkelanjutan, biayanya bisa mencapai puluhan ribu yen per sesi. Salah satu kasus yang paling menyentuh adalah ketika Ishii disewa oleh seorang ibu tunggal untuk berperan sebagai ayah bagi putrinya yang berusia 12 tahun. Tentu saja anak tersebut tidak tahu bahwa pria yang ia sebut sebagai ayah adalah seorang aktor yang dibayar. Bagi anak tersebut, kehadiran Ishii memberikan rasa utuh yang selama ini ia rindukan. Namun bagi Ishii, ini adalah beban ganda. Di satu sisi, ia melihat bagaimana layanannya memberikan kebahagiaan nyata bagi seorang anak. Namun di sisi lain, ia menyadari bahwa kebahagiaan itu dibangun di atas fondasi kebohongan yang sangat rapuh. Ishii mengakui bahwa ia sering mengalami krisis identitas setelah pulang, bertanya-tanya bagian mana dari dirinya yang nyata dan bagian mana yang hanya akting demi uang. Di Jepang, acara seremonial seperti pernikahan serta pemakaman bukanlah sekedar ritual keluarga, namun juga berarti demonstrasi modal sosial. Artinya, jumlah tamu yang hadir secara langsung berkorelasi dengan persepsi tentang kesuksesan serta pengaruh seseorang di masyarakat. Inilah alasan mengapa industri sakura atau pengisi kerumunan menjadi sangat menguntungkan. Orang Jepang rela membayar puluhan orang asing untuk duduk di kursi tamu, berpura-pura menjadi teman masa kecil atau rekan kerja agar mereka tidak terlihat tidak punya teman di mata kolega atau keluarga besar. Dalam sebuah pernikahan tradisional Jepang, hierarki sangatlah dihormati. Pidato dari atasan kantor dan kehadiran banyak teman adalah elemen non-negosiasi untuk menjaga martabat keluarga mempelai. Jika seorang mempelai baru saja pindah kota atau memiliki kepribadian tertutup, kekosongan di barisan tamu bisa menjadi sumber kecemasan yang luar biasa. Itulah mengapa agensi seperti Family Roman menyediakan aktor yang tidak hanya hadir,
tetapi juga dilatih untuk memberikan pidato yang mengharukan, berpakaian sesuai protokol, dan berinteraksi dengan tamu asli tanpa menimbulkan kecurigaan. Biaya untuk satu aktor tamu bisa berkisar antara 10.000 hingga 20.000 yen per orang, ditambah biaya makan dan transport. Dan untuk pernikahan yang sepenuhnya palsu, di mana klien ingin meyakinkan orang tua bahwa mereka sudah menikah padahal belum, biasanya bisa mencapai jutaan yen. Selain itu, fenomena yang lebih menyedihkan terjadi di sisi lain cerita kehidupan, yaitu di pemakaman. Seiring dengan penuaan populasi dan melemahnya ikatan komunitas lokal, semakin banyak orang meninggal tanpa memiliki lingkaran sosial yang cukup untuk menghadiri upacara pemakaman mereka. Dan untuk menghadiri pemakaman sunyi yang dianggap memalukan bagi almarhum, keluarga atau bahkan calon jenazah itu sendiri sebelum meninggal memesan layanan pelayat bayaran. Selanjutnya, para aktor akan datang, memberikan uang duka yang sebenarnya adalah uang klien sendiri, dan memberikan penghormatan terakhir dengan khidmat. Di sini, kematian pun tidak luput dari kebutuhan untuk menjaga penampilan. Kesunyian yang seharusnya menjadi momen perenungan spiritual, justru dianggap sebagai kegagalan sosial yang harus ditutup dengan bantuan aktor daiku. Fenomena daiku mewakili tahap akhir dari kapitalisme, di mana pasar tidak lagi hanya menyediakan barang dan jasa fisik, tetapi mulai menginvasi ruang paling privat dari jiwa manusia, yaitu kasih sayang dan kepemilikan. Dalam masyarakat tradisional, hubungan sosial didasarkan pada timbal balik emosional serta sejarah bersama. Namun, dalam model ekonomi Jepang saat ini, hubungan tersebut telah diubah menjadi uang. Ketika keluarga tidak bisa lagi diandalkan karena jarak geografis atau konflik internal, uang menjadi solusi universal. Ini menciptakan sebuah dunia di mana emosi bisa dipaketkan, diberi harga, hingga dijadwalkan. Seorang klien bisa memesan 3 jam kasih sayang seorang ayah atau 2 jam dukungan moral dari seorang teman dengan kartu kredit. Kendati demikian, ada ironi besar di sini. Transaksi finansial dalam hubungan sewaan ini justru memberikan rasa aman bagi sebagian orang Jepang. Bahwa karena mereka membayar, mereka memiliki kendali penuh atas interaksi tersebut. Tidak ada risiko ditolak, tidak ada kewajiban untuk membalas budi di masa depan, dan tidak ada drama emosional yang tidak terduga. Dan ini adalah bentuk hubungan yang bersih dari risiko, namun juga kosong dari jiwa. Dan meskipun industri ini memberikan solusi jangka pendek bagi kesepian, ia juga memiliki sisi gelap yang mendalam. Bagi para aktor yang terlibat, pekerjaan ini menuntut mereka untuk terus-menerus memanipulasi emosi mereka sendiri. Mereka dibayar untuk mencintai anak orang lain, menghibur lansia yang sekarat, atau memberikan dukungan kepada orang asing. Dan semua itu sambil mengetahui bahwa begitu waktu sewa habis, hubungan itu akan terputus seketika. Dan di sini, krisis identitas menjadi hal yang umum di kalangan aktor kawakan. Yuichi Ishii pernah mengungkapkan rasa takutnya bahwa ia mungkin tidak lagi memiliki dirinya yang asli, karena seluruh hidupnya telah dihabiskan untuk menjadi apa yang diinginkan orang lain. Selain itu, ada risiko keterikatan emosional yang berbahaya. Klien bisa saja jatuh cinta atau menjadi terobsesi dengan aktor sewaan mereka, yang mengarah pada kasus penguntitan atau penuntutan emosional yang melampaui batas profesional. Lebih jauh lagi, industri ini terkadang terjebak dalam praktik penipuan yang melibatkan media. Pada tahun 2021, muncul laporan bahwa sebuah dokumenter NHK tentang Family Roman menggunakan aktor yang berpura-pura menjadi klien asli atas perintah dari Ishii sendiri. Hal ini menunjukkan betapa tipisnya garis antara realitas dan fiksi dalam dunia industri pengganti manusia ini. Bahwa ketika kejujuran menjadi barang langka, bahkan representasi tentang kebohongan sendiri pun bisa dipalsukan. Jepang saat ini berdiri di persimpangan jalan,
Di satu sisi, kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan dan robotika terus berkembang untuk mengisi celah kesepian manusia. Namun di sisi lain, pertumbuhan industri Daiku menunjukkan bahwa ada sesuatu tentang kehadiran fisik manusia yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Industri sewa hubungan sosial ibarat cermin retak bagi semua orang. Ia menunjukkan apa yang terjadi ketika sebuah masyarakat terlalu mementingkan pencapaian lahiriah dan harmoni publik hingga melupakan kebutuhan akan kerentanan serta kejujuran emosional. Pada akhirnya, keberadaan industri Daiku adalah sebuah pengingat yang menyakitkan bahwa di tengah kemegahan teknologi serta kekayaan materi, manusia tetaplah makhluk yang haus akan koneksi. Dan ketika koneksi itu tidak lagi bisa didapatkan secara gratis dari lingkaran sosial yang organik, kita akan melakukan apapun, termasuk membayar orang asing untuk sekedar memegang tangan atau mendengarkan cerita kita, agar kita tidak merasa benar-benar sendirian di dunia yang semakin bising namun sepi. Jika Belanda adalah negara yang berperang melawan banjir, maka Jepang adalah negara yang berperang dengan tsunami. Sepanjang ratusan tahun, bahkan sejak zaman kekaisaran, negara ini telah berulang kali dihantam badai tsunami. Beberapa di antaranya terhitung sangat besar dan mengerikan, yang bahkan terus diingat hingga kini. Salah satu yang terbesar adalah yang terjadi pada April tahun 1771 yang mengguncang wilayah Okinawa saat ini. Guncangan itu diikuti tsunami maha dahsyat yang kemudian dikenal tsunami Mewa. Begitu dahsyatnya bencana itu, laporan penelitian geologi modern menemukan jejak sedimen yang menunjukkan run-up tsunami mencapai 30 meter. Bahkan, catatan historis mengklaim tsunami itu mencapai sekitar 85 meter di Pulau Ishigaki. Angka 85 meter mungkin terdengar berlebihan akibat alat ukur konvensional, tetapi yang jelas tsunami itu sangatlah besar dan mengerikan. Ia menyeret karang dan batu raksasa ke daratan, yang hingga kini di pesisir Ishigaki terdapat batu-batu karang besar jauh di dalam daratan yang diyakini dihempaskan oleh tsunami tahun 1771. Sejarah Jepang yang dipenuhi catatan bencana gempa bumi dahsyat sejak zaman kekaisaran terus berlanjut hingga zaman modern. Tahun 1923, gempa Kanto dengan kekuatan 7,9 magnitudo menghancurkan kota Tokyo dan menewaskan lebih dari 140.000 jiwa. Kendati sebagian besar korban itu diakibatkan kebakaran pasca gempa. Lalu, banyak gempa lain seperti gempa Kobe tahun 1995 yang merenggut 6.000 lebih nyawa. Gempa Niigata tahun 2004 dan gempa tahun 2011 yang tercatat sebagai gempa terkuat dalam sejarah Jepang dengan kekuatan yang mencapai angka 9,1 magnitudo. Gempa ini menciptakan korban jiwa dan kerusakan yang luar biasa. Gelombang pertama menjulang setinggi 10 meter atau lebih, disusul dengan gelombang kedua yang lebih tinggi. Di beberapa tempat seperti Iwate, tinggi maksimum mencapai 15 meter. Bahkan, ada laporan run-up hingga 40 meter di Teluk Sempit. Rata-rata, tsunami tahun 2011 memiliki ketinggian 8 hingga 12 meter ketika menghantam pemecah ombak pantai, melebihi ketinggian sebagian besar tanggul laut yang sudah disiapkan. Tanggul pertahanan tsunami yang dibangun di era modern banyak yang jebol atau dilompati air. Misalnya, kota Kamaishi memiliki breakwater raksasa setinggi 8 meter di mulut teluk dan pernah disebut sebagai yang terdalam di dunia. Kendati demikian, tsunami ini dengan mudah melampauinya dan masuk menerjang kota. Tragedi ini menciptakan korban jiwa dan kerusakan yang luar biasa. Sekitar 18.500 orang tewas atau hilang akibat gempa dan tsunami tahun 2011.
hal mana sebagian besar korban itu tewas karena tenggelam tersapu oleh tsunami. Ratusan ribu rumah hancur, lebih dari 122.000 bangunan roboh total, dan 280.000 rusak berat. Tidak hanya itu, tsunami tahun 2011 juga memicu krisis nuklir Fukushima. Ketika gelombang setinggi sekitar 14 meter melampaui tanggul PLTN Fukushima dan merusak sistem pendingin, hal itu menyebabkan meltdown reaktor. Hal ini memperparah penderitaan karena lebih dari 150.000 warga dievakuasi dari zona radiasi. Bencana tahun 2011 akhirnya menjadi bencana alam multidimensi terbesar dalam sejarah modern Jepang, dengan kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai 235 miliar dolar. Jepang memang telah ditakdirkan untuk berperang dengan tsunami. Itu karena negara ini terletak di kawasan yang dijuluki sebagai cincin api Pasifik, yaitu rangkaian wilayah cekungan Pasifik yang aktif secara seismik dan vulkanik. Secara tektonik, Jepang terletak di pertemuan 4 lempeng tektonik utama yang terus bergerak dan bertumbukan, yaitu lempeng Pasifik, lempeng Filipina, lempeng Eurasia, serta lempeng Amerika Utara. Pergerakan dan interaksi antar lempeng ini membuat kerak bumi di sekitar Jepang selalu tegang dan sering melepaskan energi dalam bentuk gempa bumi. Sementara itu, di bagian timur dan selatan Jepang terdapat apa yang disebut sebagai area subduksi, yaitu tempat lempeng Samudra Pasifik dan Filipina menyusup ke bawah lempeng benua Eurasia serta Amerika Utara. Proses subduksi ini menghasilkan palung-palung laut dalam di sekitar Jepang, seperti palung Jepang di Samudra Pasifik dan palung Nankai di selatan. Gempa megatrust di zona subduksi inilah yang paling berpotensi menimbulkan tsunami besar. Sementara di barat daya Jepang juga ada pergerakan kompleks dengan sistem sesar antara lempeng Filipina dan Eurasia, serta di utara interaksi lempeng Okhotsk dan Pasifik. Maka, jika diibaratkan, Jepang seperti duduk di atas pertemuan 4 lempeng aktif yang saling mendorong, sehingga tidak mengejutkan jika guncangan gempa menjadi lumrah di negara ini. Statistik menunjukkan betapa seringnya gempa melanda Jepang. Setiap tahun, negara ini merasakan ribuan gempa kecil maupun sedang. Bahkan sekitar 10 hingga 20% gempa berkekuatan besar dunia terjadi di negara Jepang. Data historis juga mencatat bahwa sebanyak 22% dari 800 peristiwa tsunami di Samudra Pasifik dalam 100 tahun terakhir terjadi di lepas pantai Jepang. Fakta ini menjadikan Jepang sebagai salah satu negara paling rawan tsunami di dunia. Kombinasi lempeng aktif dan laut dalam di sekitarnya membuat gempa besar bawah laut kerap terjadi. Begitu banyaknya aktivitas tektonik ini juga menyebabkan Jepang dipenuhi lebih dari 100 gunung berapi aktif serta sumber mata air panas. Kendati selalu dihantam oleh gempa dan tsunami, Jepang selalu belajar dan tidak pernah menyerah dalam menghadapi keadaan. Setiap kali terpukul, bangsa ini justru bangkit dengan berupaya lebih siap menghadapi hantaman berikutnya. Negara ini telah mengembangkan budaya siaga bencana yang menyatu dalam kehidupan sehari-hari, melibatkan teknologi modern hingga kearifan lokal, infrastruktur fisik, hingga pendidikan masyarakat. Ibaratnya, Jepang benar-benar memosisikan diri mereka layaknya negara petarung melawan gempa dan tsunami. Pertama, dari sisi teknologi dan infrastruktur, Jepang adalah pionir dalam sistem peringatan dini gempa bumi dan tsunami. Sejak tahun 1950-an, setelah tragedi Sanriku dan Niigata, 2 tragedi yang melenyapkan puluhan ribu korban jiwa, Jepang mendirikan jaringan seismometer dan pengukur pasang surut di sepanjang pesisir, yang mampu mengirim peringatan tsunami hanya dalam hitungan menit setelah gempa terjadi. Pada tahun 2011 misalnya, peringatan tsunami dikeluarkan kurang dari 3 menit pasca gempa. Kendati sayangnya, ketinggian yang diprediksi awalnya kurang dari realita karena sistem tidak menduga magnitudo sebesar itu. Namun kini, sistem telah disempurnakan, di mana superkomputer digunakan memodelkan tsunami secara real-time, dan peringatan bisa diperbarui secara dinamis.
Warga Jepang telah terbiasa mendengar pengumuman peringatan tsunami melalui TV, radio, pengeras suara publik, hingga notifikasi di ponselnya. Bahkan ada sistem peringatan gempa nasional yang otomatis mengirim alarm beberapa detik sebelum getaran kuat mencapai kota. Kemudian, di sisi infrastruktur fisik, Jepang telah membangun berbagai pertahanan pantai. Misalnya, tanggul dan tembok laut atau seawall raksasa yang menghiasi banyak garis pantai rawan tsunami. Setelah tsunami tahun 1933, Kota Taro di Iwate membangun tanggul setinggi 10 meter yang terkenal sebagai Great Wall of Taro sepanjang 2,4 km. Tanggul ini sempat melindungi Kota Taro dari tsunami kecil tahun-tahun berikutnya. Namun, pada 11 Maret tahun 2011, tsunami jauh melampaui ketinggian itu, mencapai 15 meter sehingga air melimpas dan merusak Kota Taro lagi. Kegagalan sebagian infrastruktur lama ini tidak membuat Jepang kapok dan menyerah, melainkan introspeksi bagaimana memperbaikinya. Pasca bencana tahun 2011, pemerintah Jepang menggelontorkan sekitar 12 miliar dolar untuk membangun kembali dan meninggikan tanggul pantai sepanjang 395 km di Tohoku. Dan kini, di pesisir Sanriku, berdiri tembok beton baru yang menjulang hingga 14,7 meter di beberapa tempat. Fondasi diperkuat sedalam 25 meter dan ditambah dengan struktur breakwater yang kokoh. Konsepnya, tembok mungkin tidak sepenuhnya menghentikan tsunami raksasa, tetapi setidaknya bisa memperlambat dan mengurangi energinya agar penduduk punya waktu evakuasi. Tembok yang lebih tinggi ini memang menuai pro kontra. Sebagian warga lokal merasa terkurung seperti penjara karena pemandangan laut tertutup oleh beton. Kendati demikian, pada saat yang bersamaan, mereka paham akan alasan keberadaannya. Selain tembok laut, Jepang juga membangun banyak bukit buatan atau menara evakuasi di area datar untuk tempat lari jika alarm telah berbunyi. Di samping pertahanan fisik, rekayasa bangunan tahan gempa juga sangat maju di negara Jepang. Seperti kata pepatah, gempa tidak membunuh orang, namun bangunanlah yang membunuh mereka. Jepang telah merevisi kode bangunannya berkali-kali setelah gempa besar. Gedung-gedung modern di negara itu didirikan di atas fondasi isolasi dan peredam, yang membuatnya bisa bergoyang mengikuti gempa tanpa runtuh. Alhasil, meskipun Jepang sering dilanda gempa besar, biasanya kerusakan di area dengan bangunan modern relatif minimal, dan korban jiwa jauh lebih sedikit dibandingkan negara yang belum menerapkan standar serupa. Contohnya, pada gempa tahun 2011 dengan kekuatan 9,1 magnitudo, hanya kurang dari 100 orang tewas akibat runtuhnya bangunan. Adapun sebagian besar korban saat itu adalah sebab tsunami. Sebagai perbandingan, gempa yang jauh lebih kecil di negara lain bisa menewaskan puluhan ribu karena bangunannya yang rapuh. Ini membuktikan bahwa investasi Jepang dalam teknologi konstruksi benar-benar telah menyelamatkan banyak nyawa. Faktor berikutnya adalah edukasi dan budaya sadar bencana. Sejak usia dini, warga Jepang sudah ditempa pengetahuan menghadapi gempa dan tsunami. Di sekolah-sekolah, latihan evakuasi rutin dilakukan, kadang sebulan sekali untuk gempa, mirip seperti latihan kebakaran di negara lain. Anak-anak diajarkan segera berlindung di bawah meja saat gempa. Lalu setelah itu, jika di zona tsunami, secepatnya menuju titik evakuasi tanpa menunggu komando yang berbelit. Setiap 1 September, Jepang memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana, tanggal yang mengingatkan gempa Kanto tahun 1923 dengan simulasi nasional. Di daerah pesisir, papan-papan petunjuk jalur evakuasi tsunami dipasang dengan jelas, lengkap dengan ketinggian lokasi. Sirine peringatan diuji berkala. Pemerintah juga mendirikan semacam pusat edukasi bencana interaktif di berbagai kota. Di sana, warga bisa merasakan simulasi gempa, mencoba pengalaman lari dari gelombang di ruang simulasi, belajar memadamkan api, dan lain sebagainya. Semua upaya ini untuk memastikan respon masyarakat sudah otomatis dan tanggap saat bencana nyata datang. Selain itu,
Jepang juga memanfaatkan pengetahuan tradisional seperti batu peringatan tsunami yang didirikan nenek moyang. Di beberapa desa, batu itu bertuliskan misalnya, "Jangan dirikan rumah di bawah titik ini. Tsunami telah membinasakan desa ini dulu." Di sisi lain, desa-desa yang mengabaikan karena merasa sudah lama tidak ada tsunami justru habis disapu tsunami. Kearifan lokal semacam ini kini diintegrasikan dalam pendidikan formal agar generasi muda menghormati pesan leluhur soal bencana. Kemudian, hal yang tidak kalah penting adalah pemulihan pasca bencana yang cepat. Jepang dikenal tangguh memperbaiki kerusakan. Pasca gempa Kobe tahun 1995, dalam 1,5 tahun saja, jalan tol yang runtuh sudah berdiri lagi. Pasca tsunami tahun 2011, hanya dalam beberapa minggu, puing-puing besar telah disingkirkan dari jalan utama. Listrik dan air perlahan pulih. Rel kereta yang bengkok diperbaiki dalam hitungan bulan. Tentu, membangun kembali kota butuh tahun, tetapi progres cepat di awal sangat krusial untuk memulihkan semangat warga. Pemerintah menggelontorkan dana rekonstruksi yang sangat besar dan membangun rumah-rumah relokasi di tempat aman. Partisipasi komunitas juga tinggi. Banyak sukarelawan dari seluruh Jepang datang membantu bersih-bersih daerah terdampak pada tahun 2011. Bahkan pada tahun 2020-an masih ada sukarelawan yang tiap Maret datang ke pantai Tohoku untuk mencari sisa-sisa korban yang hilang sebagai penghormatan bagi keluarga yang belum mendapatkan jenazahnya. Perjalanan panjang Jepang menghadapi gempa dan tsunami ibarat sebuah epos heroik tanpa akhir. Alam terus menguji mereka dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Kendati demikian, manusia Jepang tidak mau tinggal diam. Setiap tragedi yang memakan korban dan meninggalkan duka yang mendalam juga melahirkan inovasi, kearifan, serta solidaritas yang makin kuat. Jepang telah menunjukkan kepada dunia bagaimana sebuah bangsa bisa belajar dari masa lalu untuk menyelamatkan masa depan mereka.